back again with me, M. Zahrul Anam, on the show Melek Bisnis. Saya akan menyampaikan materi tentang balance sheet dan laporan laba rugi. Dalam penelitian akuntansi, seperti yang diterbitkan oleh Journal of Accounting and Economics atau International Journal of Financial Studies, balance sheet atau neraca dipahami sebagai laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada satu titik waktu. Komponen utamanya meliputi aset, sumber daya ekonomi yang diharapkan memberi manfaat di masa depan, liabilitas, kewajiban yang harus dibayar, ekuitas, hak residual pemilik atas aset setelah dikurangi liabilitas. Sementara itu, laporan laba rugi menggambarkan kinerja keuangan selama periode tertentu. Dalam berbagai jurnal manajemen keuangan, laporan ini menjadi dasar analisis profitabilitas karena memuat pendapatan, beban operasional, laba bersih. Jurnal-jurnal menyebutkan bahwa kedua laporan ini adalah fondasi utama financial decision making. Analisis perbandingan, comparative financial analysis. Dalam literatur ilmiah, analisis perbandingan dikenal sebagai metode untuk mengukur perubahan antar periode. Banyak jurnal menyatakan bahwa teknik ini digunakan untuk menilai tren pendapatan, mengukur kenaikan atau penurunan biaya, mengidentifikasi financial pattern. Analisis ini sering digunakan dalam jurnal seperti Management Accounting Review untuk melihat apakah strategi perusahaan memberikan peningkatan kinerja dari waktu ke waktu. Net working capital, modal usaha bersih. Menurut jurnal Financial Management, net working capital (NWC) dihitung melalui aset lancar, liabilitas lancar. Jurnal-jurnal tersebut menegaskan bahwa NWC adalah indikator likuiditas jangka pendek dan kapasitas operasional perusahaan. Jika NWC positif, maka perusahaan mampu memenuhi kewajiban harian. Jika negatif, jurnal menyebutkan risiko illiquidity atau gangguan operasional. Konsep ini sangat sering digunakan dalam penelitian terkait UMKM, perbankan, dan manajemen kas. Analisis rasio keuangan. Analisis rasio adalah alat yang diakui secara internasional di banyak publikasi ilmiah seperti Journal of Finance, Harvard Business Review, dan International Journal of Accounting. Rasio yang umum digunakan dalam jurnal: likuiditas, current ratio, quick ratio, menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, profitabilitas, net profit margin, return on assets, return on equity, menilai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba, solvabilitas, debt to equity ratio, menilai struktur pendanaan dan risiko utang, aktivitas atau efisiensi, inventory turnover, receivable turnover, menilai efektivitas penggunaan aset. Rasio-rasio ini digunakan untuk evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode strategis yang banyak digunakan dalam jurnal manajemen, termasuk Strategic Management Journal dan Journal of Business Strategy. SWOT digunakan untuk menyusun strategi berdasarkan strengths, kekuatan, sumber daya, keunggulan kompetitif, kemampuan inti. Weaknesses, kelemahan, keterbatasan internal yang menghambat kinerja. Tren, pasar, teknologi, dan perubahan regulasi yang menguntungkan. Threats, ancaman, persaingan, kondisi ekonomi, risiko pasar.
Dalam jurnal, SWOT digunakan untuk penyusunan strategic planning dan analisis lingkungan bisnis.